Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Syekh Subakir, Sang Penumbal Tanah Jawa. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama besar Wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit ilham untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9, sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi Babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porakkan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas atau siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir sudah membawakan baju hitam dari Arab
yang telah dirajah. Lalu, batu dengan nama Raja Aji Kolocokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan wasilah dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak para dedengkot makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar, menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo, sang danyang tanah Jawa, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Raja-raja Islam boleh berkuasa, namun dengan catatan para raja Islam itu tidak boleh meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai syarat syariat penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon
ada yang melarikan diri ke alas Roban dan ke Gunung Srantil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama petilasan makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya syariat tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dan karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan Sri Kandi, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, menurut satu riwayat posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijogo. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.